Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa nil haq lihuzirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi sadida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang dapat kita ucapkan pada sore hari ini kecuali alhamdulillahirabbil alamin, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan nikmat-Nya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, maka belum cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna salatakum marduna alayya. Salawat yang kamu baca itu akan dibawa malaikat ke makamku. Lalu sahabat bertanya, kaifa salatuna madlimituna alayya? Bagaimana mungkin salawat yang kami baca akan dibawa ke makammu, padahal engkau sudah hancur dimakan cacing tanah. Innallaha haramal absaral anbiya. Allah mengharamkan cacing tanah memakan jasad para nabi. Begitulah Allah memuliakan para nabi sampai cacing tanah pun tidak akan makan kulit tubuhnya. Tetapi kita manusia biasa, manusia pendosa. Begitu kita mati, kita menjadi santapan cacing-cacing tanah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini saya akan menceritakan sedikit kalimat pertama Rasulullah ketika dibangkitkan dari alam kubur. Nanti itu setelah alam ini hancur sehancur-hancurnya, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, halilintar menyambar, planet bertabrakan, semua yang hidup mati, barang termasuk malaikat. Malaikat juga mati. Malaikat juga mati. Nanti itu tinggal Allah sendiri yang berseru-seru, limanil mulkil yaum. Ahai, siapa penguasa hari ini? Mana Fir'aun yang ngaku Tuhan, nongol kalau memang Tuhan. Mana Abraha? Mana Namrus? Mana itu Benetus Solih? Penguasa-penguasa yang ngaku berkuasa, nongol kalau memang penguasa. Tidak ada jawaban, hadirin. Lalu Allah berkata, la ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sombong waktu itu Allah. Kalau Allah sombong itu pantas. Hadis qudsi mengajarkan al-kibriyau libasi. Sombong itu pakaianku. Cuma aku yang pantas pakai. Kalian manusia tidak pantas pakai kebesaran, katanya. Nanti itu yang pertama kali dibangkitkan adalah malaikat. Tiupan pertama, malaikat hidup. Diatur panitia akhirat. Yang nyambut tamu siapa? Yang pimpin marawis siapa? Yang sediakan makanan siapa? Malik, sediakan neraka. Saya mau bakar itu bajingan-bajingan tengi yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama dan tinggal di masyarakat jadi biang kerok. Tuhan, sediakan surga. Saya mau balas hamba-hambaku yang waktu di dunia rajin sujud, dekat dan cinta terhadap ulama, santun kepada yatim dan menghabiskan masa mudanya untuk menuntut ilmu. Jibril, Mikail ke surga. Ambil kendaraan bernama Buruk, turun ke alam, cari kubur kekasihku Muhammad. Bangunkan dari kuburnya, lalu bawa ke surga. Turun Jibril dan Mikail. Wong alam ini sudah sehancur-hancurnya. Jangankan cari kuburan, cari pangkalan, cari tempat parkir saya susah. Bingung dua-duanya. Lalu Jibril sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah terbuka kubur Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bangun dari kubur seperti orang bangun dari tempat tidur. Usap mata, menoleh ke kanan Jibril, menoleh ke kiri Mikail, lalu tanya, ayu yaumil haza Jibril?
Ini hari apa Jibril? Ini hari apa Jibril? Lalu Jibril mengatakan, ini hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kiamat Muhammad. Kiamat? Iya. Kalau ini kiamat, aina ummati? Umat saya mana Jibril? Umat saya mana Jibril? Umatmu? Kalau saya yang ditanya, perkataan, ucapan yang paling pertama saya ucapkan dari yang keluar dari bibir saya adalah, pacar saya mana Jibril? Yang waktu di dunia, ketika saya ada, dia datang, dan ketika saya tidak ada, dia hilang begitu saja. Tapi Nabi Muhammad tidak. Dia tidak tanya Khadijah, walau Fatimah, walau Aisyah, tetapi aina ummati? Umat saya mana Jibril? Umatmu? Iya. Kau manusia yang paling pertama dibangkitkan dari alam kubur. Yang lain masih kubur. Oh, lalu kita ke surga. Perintah Allah Muhammad ke surga Muhammad bersama Jibril dan Mikail. Sampai di surga seperti orang tak beta Muhammad. Resah gelisah, mondar mandir, mukanya murung. Yang punya surga kan negur, Muhammad, labbai ya Rabb. Indah enak di surga. Enak kok. Tetapi kenapa engkau seperti orang resah gelisah, mondar mandir, mukanya murung? Lalu Muhammad mengatakan, iya, saya sudah enak di surga. Gaji banyak, korupsi empuk, mobil dinas ada, rumah disediakan. Tetapi saya memikirkan umat saya bagaimana nasibnya di sana. Saya tidak tenang kalau saya belum tahu nasib umat saya bagaimana di sana. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak pernah memikirkan Muhammad, tidak pernah berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang di mana sore hari ini kita lihat pemandangan begitu indah. Kita lihat gedung-gedung yang ada di belakang kita ini indah mata memandangnya. Tapi akan sampai masanya bumi ini hancur berkeping-keping. Ketika saya duduk bersama para ustadz, bersama para santri-santri Al-Munawwarah, bersama para pembina-pembina pondok pesantren Al-Munawwarah, pimpinan pondok pesantren Al-Munawwarah, Ustadz Zakaria pernah mengatakan kepada santrinya, ada 4 unsur kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menghancurkan manusia, yang senantiasa membinasakan manusia, yang senantiasa memporak-porandakkan bumi di saat manusia sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat manusia sudah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat manusia sudah lupa kepada penciptanya. Untuk itu, marilah kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara mengerjakan apa yang Dia perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Yang di mana pada hari ini kita di sekeliling kita banyak sahabat, banyak yang menemani kita, tetapi ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kita sendirian. Bagaimana firman-Nya, walaqad jitumuna furoda, dahulu kamu kuciptakan sendirian, kama khalaqnakum awwalah marrah, maka kamu pun akan menghadap aku sendirian sebagaimana aku menciptakanmu sendirian. Mungkin sampai situlah ceramah pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.